Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Joag Channel. Seperti biasa, kita sama Bang Raden Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Dan ini perkenalkan Bang Hendra, salah satu penulis termuda di Bekasi yang nulis buku sejarah Bekasi. Biar lebih kenal dekat Tete Kongko tentang sejarah Bekasi, kita tanya-tanya tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Bekasi. Bang Hendra, ya. Siap. Ganteng bener tuh ya. Ini mau nanya nih Bang Hendra ya tentang sejarah. Ini kan ada bangunan cagar budaya ya kan, bangunan-bangunan peninggalan sejarah zaman baheula gitu kan, yang mengandung banyak sejarah dah. Nah, saya pengen kongko-kongko nanya-nanya masalah bangunan sejarah dan penggunaannya. Itu tuh gimana Bang Indra? Kalau bicara tentang bangunan bersejarah itu kan berarti kan yang awet nih, ya kan, yang awet. Bicara tentang bangunan yang awet, memang dibandingin sama daerah-daerah lain di Bekasi itu termasuk yang sedikit lah, sangat sedikit, gitu kan. Peninggalan juga kebanyakan peninggalan rumah tuan tanah. Itu pun rumah tuan tanah juga udah banyak yang rata sama tanah. Rumah tuan tanah udah rata sama tanah. Iya, itu juga udah banyak juga ya kan. Nah, bisa dihitung lah rumah tuan tanah yang masih ada di Bekasi. Contohnya yang ada di Bekasi terutama Gedung Papak. Yang kita kenal dengan Gedung Papak itu mah sebenarnya menurut saya cuman kalau bahasa sekarang mah ya tinggal pos satpamnya doang. Rumah aslinya mah udah nggak kebentuk. Iya gitu. Terus kalau di Kabupaten Bekasi ada beberapa rumah tuan tanah yang masih ada, seperti Gedung Tinggi di Tambun Juang, yang banyak orang kenalnya sih Gedung Juang, kompleks ya. Nah di situ ada lagi di sebelahnya ada Gedung Engsek gitu. Itu juga tapi punya pribadi ya kan. Ada lagi rumah tuan tanah di Babelan, ya kan. Nah, ada lagi yang punya pemerintah, yang dipakai sama pemerintah itu di Pebayuran. Itu ada, sekarang masih digunakan. Bekas yang digunakan oleh Kedanaan Cikarang itu digunakan oleh pemerintah sebagai perpustakaan. Itu masih ada, masih digunakan. Jadi bisa dikatakan praktis sedikit ya. Sedikit gitu Bang. Nih kan lagi rame nih di media sosial nih. Itu katanya kan di Gedung Juang tempat museum. Ya, yang gedung yang tingginya. Nah, itu katanya ada yang baru museum kopi, apa emang dulunya kebun kopi apa gimana itu? Orang ngerti saya itu. Nah, di antara yang sedikit itu ya kan, di antara yang sedikit itu ada yang diperbaiki oleh pemerintah. Kalau bahasa kerennya mau direvitalisasi. Nah, jadi dirapihin oleh pemerintah dengan anggaran cukup ya lumayan gitu kan, sekitar hampir 40 miliar. Itu Pak. Sama daun kelor apa tahu dah campurannya. Iya. Uang rakyat digunakan untuk rakyat. Apa tadi? Revitalisasi. Iya, revitalisasi. Yang jadi masalah adalah museum di Bekasi baru satu Bang. Nah, ini jadi masalah. Udah bangunannya sedikit di Bekasi, yang diperbaikin baru atu, ya kan? Itu pun dijadiin museum sejarah, ya kan? Nah, sedangkan ada dua bangunan utama yang bisa dikatakan, dua bangunan lain yang belum digunakan, ya kan? Belum digunakan. Nah, ada sekelompok orang yang punya duit ya kan, melobi pemerintah setempat untuk dijadikan usaha, ya kan, usaha kopi ya kan, kape. Oh, dikirain saya teh Bang itu museum kopi kali. Bukan, itu bukan museum kopi, tapi usaha. Dia jualan kopi dan lain-lainnya dah kan. Kopi sama teman-temannya tuh dijual di situ ya. Nah, kebutuhan kita terhadap museum itu sangat tinggi, sangat banyak. Ada beberapa kawan, termasuk pemerintah sendiri,
nggak masalah juga bangunan cagar budaya itu dijadikan usaha, betul. Memang tidak salah, tidak salah sebagai usaha. Ya, itu banyak. Nah, yang jadi masalah mereka selain banyak bangunan tuanya, juga museumnya juga banyak. Di Jakarta museum banyak, Semarang banyak museumnya, Bandung banyak, Jogja apalagi kan banyak. Kita mah dikit. Lah kita bukan dikit bang, baru atu. Iya. Saya mau datang dari sono kemari bang, ya orang rame katanya, wah ada museum baru kopi kali mah ini. Nah namanya zaman dulu kan Belanda, Iya. pada doyan ngopi. Nah kali ini museum kopi kali ada jenis kopi apa gitu. Saya mau pengen kemari gitu. Lah kaget taunya di tempat ngopi menurut. Iya, tempat ngopi. Ini yang pada akhirnya kan saya ngerinya ke depannya ketika pemerintah pengen bikin museum lagi mau di mana? Ya kan? Akhirnya kan ribet sendiri dia. Pakai tenda menurut bang. Iya, nah kan lucu ya. Iya. Lah kalau misalkan tanya, terus kalau misalkan kita usir ya bahasanya ya, usir. Lah kata yang punya usaha, lah kan apaan gue udah bayar. Iya, jadi akhirnya dia ribet sendiri ya kan. Udahlah kita pindah kalau yang lain kemana? Bikin tenda. Lah kan kagak lucu banget. Iya, atau misalkan kita udahlah kita bikin baru lagi lah bangunan. Lah masa bikin baru lagi? Yang udah ada tuh ya kan, nanti anggarannya gede lagi ya kan. Jadi olok menurut. Lah, misalkan kita di Bekasi ini kan baru ada museum sejarah, ya, museum budayanya belum ada. Kenapa sih nggak kita jadikan itu museum budaya, ya nggak? Ya, terus katanya Bekasi sebagai kota patriot, ya kan, kota yang banyak perangnya, ya kan, kita bikin lagi, ya kan, dari isi museum sejarah kita tinggal ambil, meskipun ada satu ruangan yang udah membahas tentang perjuangan, tapi kan masih sedikit, kita ambil sedikit, kita keluarin, jadi bikin museum sendiri satu bangunan, ya kan, katanya di Bekasi ada namanya Peradaban Buni, ya kan, saking kerennya, kalau kita mau main ke museum mana aja. Ente main ke museum sejarah di Jakarta, di Bandung, di mana-mana pasti nyebutnya adalah Peradaban Buni. Kalau bicara tentang prasejarah, zaman prasejarah pasti nyebutnya Peradaban Buni. Kenapa nyebut Peradaban Buni? Karena pertama kali ditemukan di daerah Buni, di daerah Babelan. Babelan kan di Bekasi. Berarti nama Buni gitu kenyohor dari Tangerang sampai Subang. Kan kayak gitu, Bang. Nah, pertanyaannya pusatnya kan berarti kan di sini, di Bekasi. Lah orang nanya, lah museumnya mana? Lah kagak ada. Lah kan kagak ada. Namanya doang. Iya, ya kan harusnya kan yang sebagai ngawalin jadiin usaha kopi ya tuh. Pakai tenda kita. Iya. Nah, jadi apa ya? Jadi ribet sendiri, Bang. Lah kita mah kasihan Pemdanya. Iya, gitu. Nah ini pemirsa Onjol Channel, aku tawa mulu nih Bang Agah. Nah sekarang kita tanya-tanya nih Ketua Komunitas Historika Bekasi. Gimana Bang Agah, pendapat Bang Agah nih tadi yang disampaikan penulis sejarah Bekasi? Makasih Bengawan. Saya kalah tua ini, orang kebagian. Oh gitu. Bahan kehabisan bahan. Lah saya balik lagi ke zaman dulu dah. Zaman dulu kan bangunan kayak gini nih, zaman setelah perang revolusi dulu kan banyak banget, hampir tiap kampung ada bangunan landuis kayak gini banyak banget. Terus pada hilang, kenapa? Karena ada ibarat emosional rakyat, misalnya dibakar, pada hilang dah itu dibakar. Nah, sekarang kan ada sisa-sisa yang sedikit. Hilangnya bukan fisik secara dibakar segala macam gitu kan nggak mungkin, sekarang mah ada dibakar itu kan nggak mungkin. Nah sekarang hilangnya dari sisi ini penggunaannya, salah penggunaan. Semisal ini bangunan ini lama-lama kan satu ada contoh kayak gini, ntar sebelah lagi ada satu lagi, mungkin ada lagi ketoprak gitu, ada museum kopi, museum ketoprak, museum apa, semakin banyak ntar. Nah itu dari sisi begitu. Kita kalau udah zaman dulu kita hilang secara fisik. Kalau mungkin zaman sekarang milenial hilangnya dari sisi kesejarahannya. Gedung kita semakin sedikit, semakin hilang, terus fungsi-fungsinya juga berubah tidak sesuai. Sudah gitu saya perhatikan orang-orang ini orang-orang budaya rada-rada kurang peka, lebah ini mah gitu. Ketika dulu
ini museum yang apa, yang Museum Juang gedung utamanya mau dirubah, bukan dirubah, mau difungsikan sebagai museum, pada ribut ya. Ributnya gini, ntar kalau katanya gedung ini jadi museum, bangunan cagar budayanya hilang dong, segala macam ke sono-sono. Tapi lebah ini yang sekarang museum kopi ini kata Bang Wawan, hampir nggak ada, orang ada suaranya pisan gitu. Pada kemana itu? Terus lagi kalau masalah yang ini juga, ini bukan salah-salah yang bikin usaha sih sebenarnya. Kalau saya bilang tadi Bang Wawan, kalau namanya orang bikin usaha, mau bikin KP di bulan juga kalau diizinin ya dia bikin. Masalah pada yang ngasih izin. Kenapa dikasih izin gitu? Kalau orang mau bikin usaha, di luar itu dah. Iya. Ini kenapa ada izin bisa keluar? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Begitu Bang Wawan. Nah, pemirsa Wawan Juag Channel, udah kongko-kongko nih kita sama Bang Hendra Kusnawan, penulis buku sejarah Bekasi, dan Bang Aga Handoko, Ketua Komite Historika Bekasi. Kita udah kongko-kongko nih. Nah, sekarang pamit lu nih. Kita mau jalan-jalan dulu ke Gedung Juang. Kita lihat-lihat di dalam. Gitu aja, kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.